Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rana Arsalan dengan NIM 230205602001. Di sini saya akan mempresentasikan dari dunia kerja teknik elektronika dan konsep karir 5 tahun ke depan. Yang pertama, tren teknologi, konvergensi perangkat keras, cerdas, dan kecerdasan buatan. Masa depan teknologi akan didorong oleh kombinasi perangkat pintar seperti sensor dan AI, menciptakan solusi yang lebih cepat, mandiri, dan akurat. Dominasinya Internet of Things (IoT) di kota cerdas. IoT memungkinkan perangkat untuk terhubung secara real-time, meningkatkan efisiensi dalam sistem kota, seperti transportasi hingga pengelolaan energi. Teknologi AI dan Edge. Inovasi ini memungkinkan perangkat untuk memproses data langsung tanpa perlu bergantung pada cloud, mendukung respon yang lebih cepat. Yang kedua yaitu kendaraan listrik, EV, dan inovasi energi. Elektrifikasi kendaraan mendorong membangun teknologi baterai, sistem manajemen energi, dan pengisian daya yang lebih efisien. Sirkuit fleksibel untuk wearable health tech. Teknologi ini memungkinkan perangkat kesehatan dan yang nyaman, ergonomis, dan lebih presisi untuk memantau kesehatan secara real time. Kebutuhan akan teknologi. Yang pertama, efisiensi dan keberlanjutan di era industri 4.0. Otomasi yang presisi diperlukan untuk mempercepat produksi dengan tetap menjaga kualitas produk. Yang kedua, alat medis digital dengan presisi tinggi. Dengan tingginya permintaan diagnosis jarak jauh, alat yang kecil namun akurat menjadi kebutuhan mendesak. Yang ketiga, sistem kontrol elektronik daya. Dibutuhkan teknologi untuk transisi energi terbarukan, memastikan distribusi energi dari alam yang stabil dan efisien. Kebutuhan dan teknologi. Peran teknologi pada sektor agraris mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisien dan hasil produksi berkebun dan lahan tani. Yang kedua, penggunaan panel surya. Dibutuhkan kontrol efisien penyimpanan dan mendistribusikan energi dengan biaya operasional yang rendah. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dan potensi nasional. Yang pertama, program Making Indonesia 4.0 membentuk ekosistem elektronik untuk bersaing di pasar global sekaligus menjadi langkah strategis dalam perekonomian. Kebijakan TKDN tingkat komponen dalam negeri memastikan industri dalam negeri dapat memproduksi komponen sendiri untuk mengurangi ketergantungan impor. Strategi hilirisasi, membangun dan hulu ke hilir meningkatkan nilai ekonomi, terutama dalam komponen penting seperti baterai dan semikonduktor. Kebijakan pemerintah dan potensi nasional. Pendekatan kolaborasi pemerintah dengan swasta memaksimalkan potensi industri lokal dalam mengurangi ketimpangan teknologi. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Investasi besar dalam laboratorium riset untuk memastikan keberlanjutan sektor elektronik di masa depan. Potensi lokal yaitu peningkatan startup berbasis perangkat keras. Banyak perusahaan rintisan di Indonesia mulai memanfaatkan IoT dan teknologi elektronik untuk menciptakan solusi lokal. Implementasi smart farming. Pemanfaatan IoT menjadi jawaban atas tantangan sektor agraris dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, ketersediaan SDM melimpah. Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah dan dengan pelatihan yang tepat dapat menjadi kekuatan dalam produksi elektronik. Potensi lokal yaitu potensi pengelolaan sumber daya alam. Indonesia kaya dan bahan mentah seperti nikel yang dapat digunakan untuk produksi baterai. Yang kedua, basis produksi regional di Asia Tenggara.
lokasi strategis menjadi Indonesia sebagai hub produksi elektronik untuk memenuhi permintaan global. Yang kedua itu analisis SWOT pribadi untuk mahasiswa elektronika. Yang pertama, strong, kekuatan, pemahaman mendalam tentang elektronika. Mahasiswa memiliki kemampuan memahami prinsip dasar dan aplikasi elektronik dalam berbagai bidang audio dan sistem kontrol. Penguasaan teknologi mikrokontroler. Penguasaan mikrokontroler seperti Arduino dan ESP32 memberikan keunggulan dalam pengembangan proyek otomasi dan IoT. Ketelitian dan kemampuan analisis teknis. Keterampilan ini sangat penting dalam merancang, memprogram dan mengevaluasi sistem elektronika dan dengan presisi. Kelemahan, minimnya pengalaman industri. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggris teknik yang lemah. Yang ketiga, keterbatasan dalam wawasan lintas disiplin. Yang ketiga, peluang, tingginya permintaan tenaga teknisi, teknologi global yang harus berkembang. Yang ketiga, pemerintah mendukung lokalisasi industri. Threat, hambatan, persaingan ketat dengan lulusan luar kota, perubahan teknologi yang terlalu cepat, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan lanjutan. Yang ketiga, pemetaan diri, self-assessment. Pemilihan karir utama dan alternatif karir. Yang pertama, karir sebagai sound engineer. Yang kedua, soundman audio. Yang ketiga, alternatif sebagai konsultan audio. Karir ini menawarkan peluang untuk mendesain, mengelola sistem audio yang kompleks dan tanggung jawab pada kualitas suara di berbagai proyek seperti konser, produksi film, atau rekaman audio. Soundman audio. Sebagai soundman, peran ini berfokus pada pengaturan teknis peralatan audio selama acara berlangsung, memastikan suara jernih dan stabil dalam semua kondisi. Alternatif, sebagai konsultan, karir memungkinkan individu untuk memberikan solusi audio berbasis teknologi kepada klien dengan kebutuhan spesifik, termasuk perusahaan besar dan lembaga pendidikan. Pemilihan karir utama dan alternatif karir. Yang pertama, engineer audio. Dalam profesi ini, seorang engineer audio bertanggung jawab pada desain dan pengembangan teknologi peralatan audio, memastikan perangkat dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Yang kedua, kombinasi praktis dan pelaku usaha audio. Karir ini mencakup peluang untuk tidak hanya bekerja di industri teknik, tetapi juga menjalankan bisnis seperti menyediakan layanan sewa dan pengelolaan sistem audio untuk berbagai acara. Yang empat, konsep karir dan perencanaan karir profesional. Strategi perencanaan, menentukan tujuan karir dengan visi yang jelas. Langkah pertama dalam strategi perencanaan adalah menetapkan tujuan karir yang spesifik dan realistis dengan memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan pasar kerja di bidang teknik elektronika. Kedua, peningkatan potensi diri melalui pengembangan soft skill. Fokus pada pengembangan kemampuan interpersonal seperti komunikasi efektif dan manajemen waktu yang mendukung kinerja di lingkungan profesional elektronik. Yang ketiga, pengembangan keterampilan teknis mutakhir, menguasai teknologi terbaru seperti Internet of Things, IoT, AI, dan on-edge, dan teknologi terbarukan untuk meningkatkan daya saing sebagai profesional di bidang teknik elektronika. Strategi perencanaan. 1. Membangun pengalaman profesional yang relevan, mengikuti pemrograman magang dan proyek industri, mendalami praktik nyata sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar elektronik modern. Yang kedua, mengevaluasi dan adaptasi karir secara berkala, melakukan tinjauan rutin terhadap pencapaian karir untuk memastikan langkah yang diambil tetap selaras dengan tujuan jangka panjang, serta menyesuaikan strategi dalam menghadapi perubahan teknologi atau dinamika pasar kerja. Profil dan etos profesional bidang teknik elektronika.
Yang pertama, ketelitian tinggi sebagai dasar pekerjaan. Yang kedua, inovasi untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga, disiplin untuk menjamin hasil optimal. Yang keenam, etika rekayasa dan dampak sosial teknologi. Yang pertama, integritas data yang tinggi, keamanan data yang bertanggung jawab, kejujuran intelektual. Yang kedua, dampak sosial teknologi, kemerataan akses informasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, keamanan lingkungan hidup. Dampak sosial teknologi, yang pertama, disrupsi pekerjaan konvensional. Yang kedua, masalah privasi dan pengawasan berlebihan. Yang ketujuh, perencanaan karir jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang, peningkatan akademik dan profesionalisme. Yang kedua, pengalaman magang. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi. Yang jangka panjang, yang pertama itu pelibatan dalam inovasi teknologi, mengembangkan keterampilan terkait teknologi masa depan seperti IoT dan AI untuk meningkatkan relevansi di dunia kerja yang terus berubah. Rencana karir berkelanjutan, yaitu membuat rencana kerja yang jelas ke depan, termasuk pengembangan karir menuju posisi strategis dan spesialis. Jangka pendek, menjadi sound engineer, memperdalam kemampuan sebagai soundman, mengembangkan usaha sound system. Jangka pendek, mengikuti pelatihan audio profesional dan pembangunan jaringan di industri audio. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.